Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Anak-anak yang solih-solihah? Semua sehat kan? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan pelajarannya Pak Hafid. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran akidah akhlak. Materinya kita melanjutkan dari materi yang minggu kemarin ya. Karena materi yang minggu kemarin kan kita baru setengah dari materi, maka pertemuan kali ini akan kita bahas tuntas. Ada yang masih ingat materinya apa? Ya, betul. Materinya adalah kalimat thayyibah hauqalah. Kemarin kita sudah mempelajari apa sih kalimat thayyibah hauqalah itu, bacanya seperti apa, artinya seperti apa. Itu sudah kita pelajari semua. Semua anak-anak juga sudah bisa menulis kalimat thayyibah hauqalah dengan baik dan benar. Alhamdulillah, semua sudah bisa. Sekarang mari kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai waktu untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah yang tepat dan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Namun sebelum kita membahas tentang dua hal tersebut, coba lihat di layar video ini atau coba lihat di materi yang sudah Bapak share di grup yang PDF itu. Di sana ada gambar anak kecil di dalam masjid sedang baca Al-Quran dan terus berdoa. Kalau kalian melihat anak tersebut, apa sih hubungannya dengan materi kita, yaitu melafalkan atau mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Coba. Nanti kalau kalian sudah paham dan sudah mengetahui, tulis dalam buku catatan kalian. Kalau sudah, silakan difoto, dikirimkan kepada Pak Hafid. Semua paham? Oke, kalau sudah paham, Bapak lanjutkan lagi. Hal yang pertama akan kita bahas adalah waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Kalimat thayyibah hauqalah ini sebenarnya boleh dan baik untuk selalu kita ucapkan, karena ini kan kalimat thayyibah, kalimat yang baik untuk kita ucapkan. Karena kalimat thayyibah ini, kalimat thayyibah hauqalah yang kita pelajari ini adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengingatkan bahwa semua yang kita punya pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. Kita mengucapkan kalimat thayyibah ini mengingatkan bahwasanya semua itu adalah milik Allah. Semua hal-hal yang kita punya itu atas pemberian nikmat dari Allah. Terus ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita selamat dari apapun, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebenarnya membaca kalimat thayyibah atau mengucapkan kalimat thayyibah ini di waktu kapanpun itu boleh dan itu bagus. Namun setidaknya ada waktu-waktu yang dianjurkan lah untuk melafalkan kalimat thayyibah ini. Setidaknya ada 3 hal. Sebetulnya masih ada banyak, cuman untuk di materi kita akan bahas 3 hal saja. Adapun nanti misalkan anak-anak dapat materi di tempat yang lain atau dari buku yang lain yang berbeda dengan materi ini, itu lebih bagus. Pada dasarnya ada banyak, cuman yang kita bahas 3 hal ini. Yang pertama adalah apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup, seperti ditimpa penyakit dan terkena musibah. Perlu anak-anak ketahui bahwa sesungguhnya bersama kesulitan Allah juga menyertakan kemudahan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah yang kelas 4 kemarin anak-anak sudah mempelajarinya. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra
itu sampai diulang dua ayat. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan sesungguhnya bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Sampai itu diulang lagi. Bahwasanya kenapa doang ini adalah sebagai penekanan. Ini loh. Kalian kalau mendapat kesulitan itu tidak perlu risau, tidak perlu bersedih hati, tidak perlu galau. Di dalam kesulitan, Allah membuat suatu kesulitan itu akan dibarengi dengan kemudahan. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan kesulitan, kita melafalkan atau kita mengucapkan hauqallah, itu adalah kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Kita berzikir. Kalau kita ingat, insya Allah nanti Allah akan segera memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Dan yang perlu anak-anak ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ada di beberapa ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi cobaan kepada manusia kecuali sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari itu yakinlah kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Yakin saja. Kalau kalian yakin pada Allah, kalian pasrahkan semua pada Allah, semua hidup akan enak, akan nyaman. Namun usaha dan berdoa itu adalah kewajiban kita. Setelah itu tawakal, pasrahkan hasilnya kepada Allah. Misalkan kalian sebagai anak madrasah, belajar itu wajib, berdoa itu wajib. Adapun misalkan nanti di ujian akhir atau di penilaian semesteran, nilai kalian kurang memuaskan, kalian harus tawakal dan nanti harus lebih giat lagi supaya nilainya lebih bagus lagi. Dikerjakan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Kalian sudah belajar, kalian sudah berdoa, itu sudah luar biasa. Kalian sudah melaksanakan perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang tepat, waktu yang kedua adalah ketika mendengar suara azan. Orang yang mendengar suara azan itu disunahkan menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muazin. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau kita mendengarkan itu di dekat kita, maka kita disunahkan untuk menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika sampai pada lafal azan yang hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah, maka itu disunahkan membaca hauqallah, tidak untuk menirukan lafal azannya, tapi kita disunahkan untuk melafalkan hauqallah. Ketika ada muazin hayya 'alal falah, maka jawabannya itu adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau memohon pertolongan. Kalimat thayyibah itu kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita mengagungkan Allah bahwa semua kekuatan adalah milik Allah. Maka kita sebagai manusia, karena kita sadar kita itu tidak punya apa-apa, maka kita meminta kepada Allah. Sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqallah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kalian mendapatkan kesulitan untuk mengerjakan soal-soal penilaian misalkan, berdoa saja, minta sama Allah. Semoga pikiran kita, hati kita diberi ketenangan, kita mengingat lagi materi-materi yang dulu pernah kita pelajari. Membaca hauqallah, minta pertolongan kepada Allah. Setidaknya 3 hal itu yang kita pelajari untuk waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqallah yang tepat. Yang selanjutnya
adalah hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, setidaknya ada 7 hikmah yang akan Bapak jelaskan di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah hikmah dari mengucapkan atau membaca kalimat thayyibah hauqalah. Yang pertama adalah dapat menghapus dosa. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni. Siapa saja yang memohon ampun kepada Allah, insya Allah saya yakin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyak membaca kalimat thayyibah hauqalah. Ini hikmahnya itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Namun kalau kita merasa dosaku ini sudah banyak, bagaimana Pak? Ya udah, membaca kalimat thayyibah hauqalah dan taubatan nasuha. Apa sih taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu kita memohon ampun kepada Allah dan berjanji kepada Allah kita tidak akan mengulanginya, kita tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Mencoba menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sekarang. Besoknya gitu lagi. Besok atau hari ini saya harus menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin, dan seterusnya. Insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Bapak yakin. Yang kedua, merupakan salah satu amal solih yang berpahala abadi. Harta tidaklah kekal. Yang kekal dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal ketaatan kita. Amal kita ini loh yang kekal. Besok di akhirat yang ditanyakan itu, yang kamu punya itu kamu gunakan apa? Misalkan kita tidak punya apa-apa, kita punya mulut misalkan. Nah, mulutmu itu kamu gunakan untuk apa? Jelas kalau besok itu ini bisa jawab sendiri. Misalkan ke mulut kita sering kita gunakan untuk zikir, besok akan menjawab jujur. Mulut ini digunakan untuk selalu berzikir kepada Allah. Nah, hal-hal itu yang abadi sampai di akhirat kelak. Yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, menghilangkan kesusahan. Seperti yang sudah Bapak tadi jelaskan. Karena kalimat thayyibah ini adalah kalimat untuk memohon pertolongan kepada Allah. Maka setiap kita mendapat kesusahan, kita mendapat yang kita rasa ini adalah buruk, ingatlah kepada Allah. Berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah. Dengan membaca hauqalah, setidaknya dengan membaca hauqalah itu diresapi di hati. Kita itu punya apa sih? Kita tidak punya apa-apa. Semua daya kekuatan itu adalah milik Allah. Maka ketika kita sedang mendapatkan kesusahan, ya kita kembalikan kepada Allah. Itu semua milik Allah. Maka kalau kita meminta kepada Allah, karena yang punya adalah Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan, akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita. Yang kelima, mempercepat datangnya rezeki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sungguh ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Yang keenam, merupakan tanaman di surga. Langsung saja yang ketujuh adalah termasuk salah satu pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga? Ya, tentu saja. Lantas beliau bersabda, yakni ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Nah, itulah anak-anak. Semoga kalian paham dan materi ini bisa kita resapi dan bisa kita jalankan dengan hikmat, bisa kita jalankan dengan ikhlas. Semoga menjadi ladang amal untuk kita semua. Bapak doakan semoga anak-anak semua akan menjadi anak-anak yang solih-solihah, berilmu, ahli ibadah. Sekian dulu dari Bapak. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditanyakan atau yang ketidakpahaman, silakan bisa ditanyakan, bisa lewat WA atau komen di di YouTube, silakan. Lewat apa saja boleh. Bapak terbuka untuk kalian. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.